Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Virgianus Leolena, mahasiswa dari Fakultas FKIP, Program Studi PPKN. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS dari mata kuliah Perbandingan Sivik yang diampu oleh Bapak Dr. Heru Nurgiansa, SPD, MPD. Pertanyaannya, apakah metode pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini telah memadai untuk membentuk warga negara demokratis dan di era global dan digital? Jawab, menurut saya, model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memadai untuk membentuk warga negara demokratis di era global dan digital. PPKN sudah memiliki dasar yang baik, tetapi masih perlu penguatan dalam praktik, terutama dalam pengembangan sikap kritis, partisipatif, dan adaptif. Perbandingan Civic Education Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, PPKN lebih menekankan nilai moral dan nasionalisme, fokus pada hafalan, siswa cenderung pasif. Di Amerika Serikat, Civic Education lebih menekankan partisipasi, aktif dan berpikir kritis. Siswa diajak diskusi, debat, dan simulasi demokrasi. Lebih banyak praktik daripada teori. Indonesia kuat dinilai, tapi lemah di praktik. Amerika kuat di praktik, tapi kadang kurang penegakan nilai kolektif. Pengaruh sistem politik terhadap kurikulum. Sistem politik mempengaruhi cara pendidikan kewarganegaraan diajarkan. Di Indonesia, demokrasi dengan nilai Pancasila, kurikulum menegakkan persatuan dan moral dan stabilitas. Sedangkan di Amerika Serikat, demokrasi liberal, kurikulum menegakkan kebebasan individu dan hak warga negara. Artinya, isi PPKN tidak netral tetapi mengikuti sistem politik di negaranya masing-masing. Efektivitas PPKN dalam membangun civic engagement. Civic engagement, keterlibatan warga dalam kehidupan demokrasi, misalnya ikut diskusi pemilu, kegiatan sosial. Di Indonesia, banyak siswa paham teori, tapi kurang terlibat secara nyata. Berpartisipasi sering hanya saat pemilu, diskusi kritis masih kurang dikembangkan di kelas. Contoh, siswa tahu tentang demokrasi, tapi belum terbiasa menyampaikan pendapat secara terbuka. Jadi, PPKN belum sepenuhnya efektif dalam pembentukan warga yang aktif. Konsep Global Citizen. Global Citizen adalah kesadaran sebagai warga dunia, peduli isu global, lingkungan, HAM, dan perdamaian, mampu bekerja sama di lintas negara. Relevansinya untuk Indonesia penting karena dunia semakin terhubung atau globalisasi. Generasi muda harus siap bersaing dan berkolaborasi secara global, namun tidak boleh menghilangkan identitas nasional. Jadi, global citizenship penting, tapi harus tetap seimbang dengan nilai manusia. Peran digital citizenship. Digital citizen adalah kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, tidak menyebarkan hoaks, beretika di media sosial, dan berpartisipasi secara positif di dunia digital. Masalah ini banyak hoaks dan ujaran kebencian, popularisasi di media sosial, dan kurangnya literasi digital. Artinya, PPKN harus mulai fokus pada pendidikan digital, bukan hanya teori negara. Menurut saya, PPKN di Indonesia tidak boleh hanya fokus pada nasionalisme saja dan juga tidak boleh sepenuhnya menjadi global, tetapi harus mengintegrasikan kedudukannya. Alasannya,
Nasionalisme penting untuk menjadi identitas dan persatuan. Global citizen penting untuk menghadapi dunia modern. Jadi arah jadi arah terbaik adalah warga negara Indonesia yang nasionalisme tetap berpikir global dan melek digital. Contohnya inovasi dan yang bisa dilakukan. Pembelajaran berbasis diskusi dan debat, simulasi demokrasi, atau pemilu kelas sidang. Proyek sosial di masyarakat, edukasi literasi digital, atau anti-hoax etika online, dan kolaborasi dengan isu global atau lingkungan kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat, tetapi belum sepenuhnya mampu membentuk kewarganegaraan demokratis di era global dan digital. Perlu perubahan dari pembelajaran yang hanya teoritis menjadi lebih kreatif, kritis, dan kontekstual. PPKN harus mengembangkan nilai nasionalisme, kesadaran global, kemampuan digital, agar terbentuk generasi yang tidak hanya cinta tanah air, tetapi juga mampu berperan aktif di dunia modern. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.